Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satukan hati mau berdoa, doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau saat ini kembali kami boleh berkumpul secara online. Kami boleh punya kerinduan yang dalam ya Bapa untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang terus mengalir dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kalau pada siang ini kami sudah berkumpul, walaupun hanya beberapa yang hadir Tuhan, kami percaya Engkau akan kirimkan teman-teman kami, Allah Roh Kudus, kiranya Engkau mau mengingatkan mereka dan memanggil mereka kembali untuk bersatu bersama kami. Bapa, siang hari ini anak-Mu yang Kau kasihi Sela telah siap untuk memberikan, mewartakan kabar sukacitamu, kabar keselamatanmu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menaungi Sela, akan menambahkan rahmat yang baru baginya untuk boleh membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Biarlah Engkau mau buka mata hati kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami semua Bapa, kami percaya hanya Engkau saja yang akan beracara pada siang hari ini. Kami percaya Engkau mau berkati juga sambungan internet dan listrik-listrik Tuhan, supaya tidak ada gangguan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Siang semuanya, Shalom. Kita hari ini akan bahas lagi tentang 4 level panggilan kita. Memang ini udah pernah dibahas kan berapa minggu yang lalu.
tapi ada beberapa teman yang minta agar tema ini diperdalam. Jadi yuk kita ulangi sekali lagi. Yang mencatat boleh dibuka catatannya waktu itu karena kita akan pakai ayat dasar yang sama, cuma nanti kita akan kembangkan lagi. Kita akan mulai dari Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Itu kan surat Paulus. Dia judulnya aja udah bilang doa untuk pengertian tentang kemuliaan Yesus gitu. Jadi bukan doa untuk minta yang aneh-aneh, tapi doa untuk minta tentang pengertian. Pengertiannya juga pengertian tentang Yesus gitu. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi surat ini kan ditujukan kepada jemaat yang sudah baik sebetulnya. Pada waktu dia berdoa untuk jemaat yang sudah baik ini tadi, dia meminta di ayat 18, dia meminta supaya Allah itu memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini yang harus digaris-bawahi. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti apa? Kalau ada pengenalan yang benar, berarti ada juga pengenalan yang salah. Makanya butuh roh hikmat dan wahyu itu biar benar-benar bisa mengenal dengan benar. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak lagi berdasar kepada apa yang aku pikirkan, apa yang pendapat aku sendiri, enggak. Tapi benar-benar berdasarkan hikmat dan wahyu yang benar itu tadi. Nah, kita harus, ini sebenarnya harus ditanam di dalam hati dan pikiran kita. Hikmat itu apa? Hikmat itu tidak bisa dipelajari. Hikmat itu tidak bisa ditransferkan juga gitu. Tapi hikmat itu hanya bisa didapat berdasarkan relasi pribadi kita sama Tuhan. Semakin relasi kita dekat sama Tuhan, maka semakin kita itu ketularan untuk punya hikmatnya Dia. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari, nggak bisa ditransferkan juga. Kita nggak bisa bilang, oh aku sudah aktif, aku sudah hafal banyak ayat, aku sudah dengerin pengajaran 1 hari 5 pengajaran, 10 pengajaran, maka aku pasti punya hikmat. No, nggak seperti itu. Mungkin pada waktu kita aktif, pada waktu kita dengar banyak pengajaran, mungkin kita akan punya banyak pengetahuan. Sekedar knowledge aja untuk tentang Allah. Tapi apakah kita punya hikmat? Belum tentu. Hikmat itu hanya bisa dibangun kalau kita punya relasi pribadi. Relasi pribadi itu berarti connect benar-benar antara roh kita sama rohnya Dia. Hasil dari koneksi pribadi itu adalah kita punya hikmat. Saat kita punya hikmat, bahasan sehari-harinya mungkin adalah kita akan ketularan Allah. Kita akan ketularan pola pikir Allah. Kita akan ketularan hatinya Allah. Kalau kita sudah ketularan pola pikirnya Allah, maka saya pasti tidak akan bertindak, bersikap sesuai dengan pendapatku sendiri. Lalu aku merasa benar. Lalu aku merasa benar, aku sudah tahu Allah kok, aku sudah tahu tentang ayat ini kok, aku sudah mengerti pengajaran ini kok, gitu. Hikmat itu kelihatan hasilnya dalam bentuk karakter kita. Maka ini adalah sesuatu yang harus terus kita bangun sepanjang hidup. Membangun hikmat itu tadi. Agar tindakanku selalu benar. Perkataanku selalu benar. Enggak lagi berdasarkan pendapatku pribadi. Gitu.
tapi benar-benar karena aku punya pemikirannya Kristus. Aku ketularan pemikirannya Kristus. Gitu. Amsal 9 ayat 10, ini ayat hafalan tentang hikmat. Di situ dijelaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jelas banget. Hikmat tidak bisa dipelajari. Dia hanya bisa didapat bila kita punya roh takut akan Tuhan. Berarti ada hormat, ada cinta, ada takwa, ada relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang membuat kita ketularan pemikirannya Tuhan. Punya hikmat yang benar. Itu. Contohnya ya, waktu itu aku pernah kasih contoh bahwa ada satu orang yang aktif di dalam komunitas. Sangat-sangat aktif dan tidak pernah miss kegiatan apapun. Tapi apa yang dia lakukan, dia bisa ikut persekutuan doa di jam kerja. Kita tahu PD itu paling nggak 1,5 jam. Terus dia ada rosario juga, 1,5 jam gitu. 2 jam dia pakai di jam kerja. Apakah itu benar? Ya jelas enggak. Gitu. Dan kita nggak bisa bilang, loh karena aku mau ketemu Tuhan, aku mau berdoa. Tuhan harus diutamakan, maka aku jamnya pede, aku harus pede. Jamnya aku rosario, aku harus rosario. Dan kalau aku dicolek, ini jam kerja loh, kamu harus kerjain ini dius sebentar. Gak bisa kan aku lagi rosario, kan aku lagi doa, jangan ganggu aku gitu. Dan aku marah-marah karena aku merasa terganggu. Apakah itu benar? Ya jelas nggak benar. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita untuk bekerja juga. Itu orang yang tidak punya hikmat akan menjadi fanatik seperti itu. Dicolek sedikit marah, colek sedikit dia tersinggung, dia merasa dipojokkan, dia merasa dia sudah benar karena nggak punya hikmat. Nah, teman-teman, orang yang cuma sekedar aktif, yang cuma sekedar tahu, dapat pengetahuan banyak gitu, dan merasa sudah tahu, ini tanpa mau bertumbuh di dalam hikmat, tanpa mau berkembang di dalam pengenalan pribadi akan Tuhan, itu sebetulnya akan menjadi troublemaker. Akan menjadi troublemaker. Masalahnya dosa kalau dia melakukan sesuatu yang salah, kayak tadi PD berjam-jam di jam kerja, dosa bisa diampuni. Tapi akibat dari dosa ya harus ditanggung sendiri. Kalau kita kena SP gara-gara 2 jam meninggalkan kantor untuk berdoa, ya itu akibat yang harus kita tanggung. Kita nggak bisa ngomong, ini salib dari Tuhan karena aku berdoa lalu aku dapat SP. Kita nggak bisa ngomong seperti itu gitu. Jadi hikmat Tuhan akan membuat kita mengerti di mana kita harus bersikap. Dan kita tidak akan bertindak bodoh hanya karena aku merasa aku benar. Hati-hati dengan itu. Saat aku merasa aku benar, dan aku bilang, pokoknya aku maunya begini, pokoknya maksudku begini, pokoknya jalannya seperti ini. Wah, ini udah repot banget. Ini udah repot banget. Ini sudah jauh dari yang namanya kebenaran. Kita udah bahas satu ayat ini sampai 3-4 kali. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ini sangat-sangat diingatkan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Alkitab jelas bilang, kalau kita mengukur diri hanya menurut pendapatku, hanya menurut pemikiranku sendiri, membandingkan diri dengan pokoknya akunya maunya begitu gitu. Alkitab bilang bodoh. Intinya jangan sampai kita jatuh pada kebodohan ini tadi. Maka kita harus terus berjuang untuk membangun relasi pribadi agar kita punya hikmat yang benar. Sehingga tindakanku tidak lagi berdasarkan pemikiranku. Aku tidak akan merasa lagi, pokoknya aku yang benar. Pokoknya pendapatku ini yang paling benar. Dan aku tidak bisa terima pendapat orang lain, tersinggung kalau orang ngomong sesuatu kepada aku. Aku nggak akan lagi seperti itu. Karena apa? Aku sudah belajar untuk berelasi dengan Tuhan. Sehingga aku ketularan sedikit nih pola pikirnya Tuhan. Dan tidak lagi membandingkan keadaan dengan diriku sendiri, tapi aku bisa membandingkan segala sesuatu berdasarkan kebenaran.
Makanya ayat Efesus itu tadi harus kita pegang seumur hidup. Menggali agar kita punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pengenalan Dia yang benar itu ada dari apa? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu adalah firman sendiri. Jadi makanya segala sesuatu harus kita bandingkan dengan firman. Apakah itu pemikiranku, apakah itu perkataanku, apakah itu tindakanku, kita harus bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita gali sepanjang hidup. Dan harusnya loh ya, kalau kita memang sungguh-sungguh mau gali ini, harusnya kita itu akan bertumbuh di dalam roh hikmat dan pengenalan yang benar itu tadi. Berikutnya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12 itu bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi teman-teman, orang yang percaya Yesus sebenarnya sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Percaya, menerima Dia sebagai juru selamat, itu sudah diberi kuasa untuk menjadi anak. Sebegitu gampangnya. Karena apa? Di mata Tuhan, oleh darahnya, Dia sudah menjadikan kita sebagai anak. Jadi Tuhan memandang kita itu sebagai anak. Tuhan memperlakukan kita itu sebagai anak. Ini. Kalau Tuhan sudah memposisikan kita sebagai anak, berikutnya, saya memposisikan diri di hadapan Tuhan sebagai apa? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Karena kita itu tidak langsung bisa memposisikan diri di hadapan Tuhan itu sebagai anak. Walaupun Tuhan sudah memandang dan menerima kita sebagai anak, returnnya dari bawah ke atasnya, belum tentu loh saya itu bisa langsung memposisikan diri di hadapan Tuhan itu sebagai anak. Cara kita memposisikan diri di hadapan Tuhan itu tuh sebetulnya berkembang sesuai dengan hikmat yang kita punya, sesuai dengan kebenaran yang kita pegang, sesuai dengan berjalannya relasi pribadi kita dengan Tuhan berkembang. Jadi cara kita memposisikan diri itu tuh berkembang. Dan nggak langsung, oh saya udah diangkat jadi anak, maka saya akan memposisikan diri sebagai anak. Nggak langsung seperti itu. Hari ini yang kita pelajari. Tahap-tahap pertumbuhan kita, bagaimana kita memposisikan diri di hadapan. Kenapa ini penting? Ini penting karena ini sebetulnya merupakan mentalitas rohani kita. Ini menentukan, mentalitas itu tadi menentukan bagaimana saya harus bersikap di hadapan Tuhan. Yang namanya mentalitas rohani. Kayak begini ya, ada banyak manusia kan, beda-beda di sekitar kita. Dan kita tahu mentalitas manusia ini semuanya berbeda-beda. Ada orang yang mentalitasnya pengemis, misalnya. Kalau kita kasih uang, nih, aku kasih kamu modal ya 1 juta, kamu boleh bekerja, mau bikin kue kek boleh, mau bikin salon kek boleh, kamu mau jadi apa kek boleh gitu. Karena dia mentalnya pengemis, walaupun dikasih fasilitas dan uang 1 juta, dia kan bilang begini, saya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu bagaimana caranya gitu, saya nggak punya koneksi, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya nggak punya HP yang bagus, beliin saya HP dulu dong, nanti baru saya bisa bekerja gitu. Nanti penghasilannya berapa? Dari 1 juta ini emang bisa dapat apa? Saya nggak bisa beli modal apa-apa dengan 1 juta ini. Nah,
Mentalnya kayak begitu. Dia cuma bisa nada. Tapi kesempatan yang ada di depan mata dia tepiskan semua dengan berbagai macam alasan. Itu orang yang mentalnya mengemis. Ada lagi orang yang mentalnya minder. Dikasih kesempatan, dia nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak layak, dia lebih pinter, aduh aku kayak gini, aku nggak pantas, alasannya segambreng deh. Padahal lagi dikasih kesempatan untuk maju. Tapi karena mentalitasnya dia minder, dia nggak berani untuk berkembang. Tapi ada orang juga yang punya mentalitas pemenang. Mungkin dia lagi sakit, kena COVID misalnya. Mungkin kerjaannya lagi jatuh. Gitu. Tapi karena dia punya mentalitas pemenang, dia akan terus membangun jaringan, membangun koneksi. Ayo, mungkin ada kesempatan, oh aku lagi nggak punya modal tuh, tapi di situ ada orang butuh apa gitu. Ada orang butuh lilin, aku akan kasih dia lilin. Nggak apa-apa deh, untuk 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Yang penting aku usaha. Oh di situ ada orang butuh apa gitu, aku akan coba cariin. Aku untung 1.000, 1.000, 2.000 nggak apa-apa gitu. Yang penting aku ada usaha. Nah, kita lihat di sekitar kita ada orang yang mentalitasnya berbeda-beda. Dan mentalitas itu tadi menentukan bagaimana dia bersikap dan bisa menang atau enggak sampai akhirnya. Itu yang kita lihat di dunia nyata. Tapi di dunia rohani, mentalitas rohani kita ini tadi juga menentukan bagaimana kita bersikap di depan Tuhan dan bagaimana kita memandang Tuhan itu sendiri. Mentalitas yang pertama adalah sebagai hamba. Pada waktu kita memandang diri, sebenarnya gini ya, semua orang yang percaya terima Yesus pasti pertama-tama itu melewatin fase ini, di mana dia memandang dirinya, saya ini cuma hamba kok, saya ini hambanya Tuhan, saya ini hambanya Tuhan gitu. Dia memandang diri sebagai hamba dan dia punya mentalitas sebagai hamba. Ciri-ciri orang yang mentalitasnya hamba itu kan nggak punya nggak punya hak untuk ngomong. Nggak punya hak untuk ngomong. Dia cuma terima aja, diperintah ini oke, diperintah itu oke gitu. Dia nggak punya hak untuk membantah gitu, nggak punya hak untuk menawar. Maka sebagai hamba, dia wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi pada waktu dia melakukan apa yang diperintahkan itu tadi, ini mentalitas hamba ya. Dia bukan melakukan karena loyalitas. Dia bukan melakukan karena kasih. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan itu cuma karena takut atau karena ngejar upah. Itu yang orang mentalitasnya hamba tuh kayak begitu. Dia melaksanakan tugas karena takut atau karena upah. Dan orang-orang yang bermentalitas hamba ini tadi nanti pada waktunya akan menghadapi hitung-hitungan. Matius 18 ayat yang ke-23. Matius 18 ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Pada akhirnya semua hamba akan menghadapi perhitungan-perhitungan itu tadi. Ada waktunya untuk itu tadi. Kamu berapa nih? Dapat upah apa enggak? Semua hamba akan berhadapan dengan waktu perhitungan gajian itu nanti. Nggak tahu dapat gaji apa enggak, atau gajinya berapa enggak tahu, tapi akan ada hadapin itu tadi. Nah, di sini kelihatan sebetulnya bahwa hamba itu ada dua macam. Hamba itu ada dua macam. Matius 24 ayat yang ke-25. Matius 24 ayat yang ke-25. Sangkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Matius 24 ayat 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika 46. Kejauhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka
makanan pada waktunya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Di sini udah kelihatan, ternyata jenisnya hamba itu ada dua. Satu hamba yang setia, satu hamba yang tidak setia. Hamba yang setia, dia bisa naik ranking nih jadi supervisor. Dan tugasnya supervisor ngasih makanan bagi kepada yang lainnya. Sebenarnya kita udah tahu ya, walaupun mentalitas kita masih hamba, yang masih tidak punya suara di hadapan Tuhan, yang masih sekedar melaksanakan tugas karena ngejar upah atau takut sama atasan kita, tapi kalau kita melaksanakan itu tadi, belum sampai level loyal ya, belum sampai level loyal, melaksanakan dengan setia, kita pun bisa naik rank jadi supervisor. Jadi perjuangan kita, walaupun kita masih merasa diri aku hamba, aku masih melakukan tugas-tugasku karena aku ngarep upah, bukan karena aku benar-benar cinta gitu, tapi lakukan itu tadi dengan kesetiaan. Gitu. Karena kalau kita tidak melakukan, berjuang di dalam kesetiaan itu tadi ya, melatih hati kita, melatih pikiran kita, agar kita bisa menikmati tugas-tugas kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi agar aku setia aja deh. Walaupun iya aku ngarep upah, aku ngarep naik gaji, aku ngarep naik jabatan, iya aku ngarep upah, tapi lakukan itu tadi dengan setia. Karena kok kita tidak lakukan dengan setia, cuma sekedar aja, ya wis lah pokoknya kerja asal-asalan gitu ya, pokoknya kerja masuk jam 8 pulang jam 5, aku lakukan semuanya gitu, pokoknya aku nggak melakukan kesalahan, tapi kita tidak melatih mindset dan pikiran kita untuk belajar setia, untuk belajar menikmati. Yang terjadi kayak begini. Matius 20 ayat 11. Matius 20 ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Udah dapat gaji, udah dapat upah, masih bersungut-sungut. Mungkin dalam hidup sehari-hari doa udah terkabul, keadaan udah lebih enak, masih bersungut-sungut. Kok begini Tuhan? Kenapa terlambat Tuhan? Kenapa kok izinkan Tuhan? Itu masih ngomel. Padahal upah sudah dapat, tapi masih bersungut-sungut. Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang padanya, yang menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Hamba ini, ya hamba kita tahu ceritanya, dia udah dibebasin hutangnya, udah terima upah kan, berarti dibebasin sekian ribu dinar loh, udah lebih gede daripada upah. Tapi dia masih berusaha take it for granted. Dia masih mau lebih lagi, tidak puas. Jadi teman-teman, pada waktu kita di level hamba, kita harus belajar untuk setia, untuk melatih hati dan pikiran kita agar bisa menikmati apa yang Tuhan suruh kita untuk lakukan. Agar kita keluar dari mindset, kok cuma gini Tuhan, kok cuma gitu Tuhan. Aku maunya kayak begini, bukan seperti apa yang kau berikan. Aku enggak mau kok cuma 1 dinar, kenapa dia harus terima sama juga? Harusnya aku lebih dong. Orang yang cuma ngarep upah dan berusaha take more untuk diri sendiri, ini bukan hamba yang setia. Dan orang-orang seperti ini karakternya pasti suka komplain, nggak puas dengan keadaan, keras kepala, gampang iri, julid gitu, banyak alasan gitu, suka demo, suka rebel, nggak terima kalau dikritik, mau menang sendiri gitu, nggak bisa, pokoknya aku maunya begini, pokoknya caranya harus begini, kamu udah ngelangkain aku kalau nggak seperti ini gitu. Gampang tersinggung gitu. Ini adalah hamba-hamba yang sepertinya bekerja di ladang Tuhan, tapi ternyata mentalitasnya baru sekedar orang upahan. Jangankan ngomong setia,
baru sekedar upah deh. Artinya gue deh, gue dapat upah. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita semua, aku lihat di sini orang pelayanan gitu. Upah tuh belum tentu dalam bentuk uang atau dalam bentuk doaku dikabulkan kayak gitu. Tapi bisa jadi orang itu ngarep upah dalam bentuk panggung, self esteem gitu. Aku pengen dihargai, aku pengen dihormati gitu. Aku butuh recognition gitu. Dan aku punya kepuasan pribadi kalau aku handle ini, kalau aku melakukan ini, kalau aku ada di sini. Bisa jadi itu adalah upah yang dia kejar. Dan dia tidak merasa puas pada waktu Tuhan kasih dia kesempatan untuk melayani, untuk bekerja di ladangnya itu tadi. Dia nggak merasa puas. Karena dia tidak, karena dia melihat segala sesuatu baru dari sudut pandangnya dia sendiri. Ada di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, tapi cara dia memposisikan diri di hadapan Tuhan baru sebagai hamba yang cari upah. Upahnya pun yang dia mau adalah sesuai dengan apa yang gue mau. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia nggak terima Tuhan kasih 1 dinar. Dia mau yang dia terima sesuai dengan apa yang saya mau sendiri. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba yang seperti ini. Karena hamba-hamba itu tadi, kita udah tahu ya ceritanya hamba-hamba yang nuntut lebih dari 1 dinar, yang membunuh tuannya gitu. Tapi yang pasti hamba itu walaupun dia sudah bekerja di ladangnya Tuhan, dia ada di luar. Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba tidak masuk rumah. Kalaupun dia masuk rumah sebentar doang karena disuruh sesuatu gitu, tapi dia tidak tinggal di dalam rumah, maka kita tidak boleh puas menjadi hamba doang. Saya harus bisa mengubah pola pandang saya terhadap Tuhan. Saya harus bisa mengubah mentalitas rohani saya sehingga saya bisa naik level. Paling nggak untuk masuk rumah, karena hamba ada di luar. Roma 6 ayat 16-17. Roma 6 ayat 16-17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi sebagai hamba, kita itu kan harus taat. Jelas kita harus belajar untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan pernah kita menghambakan diri kepada manusia. Karena pada saat kita menghambakan diri kepada manusia, kita pasti kecewa. Tidak ada manusia yang perfect. Tidak ada manusia yang perfect. Jadi kita pasti kecewa kalau kita menghambakan diri kepada manusia. Aku melihat ya bagaimana orang yang mencari Tuhan, tapi ternyata dia salah memposisikan diri. Dia bukan memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, tapi dia memposisikan diri sebagai hamba dari leadernya. Maka ada waktunya dia kecewa dengan leadernya itu tadi. Leader A sebut aja. Karena dia kecewa dengan leader A, dia pindah ke leader B. Dia udah ngikut, dia udah pelayanan di situ, dia udah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya kepada lewat hamba B itu tadi. Tapi ternyata tidak ada manusia yang perfect. Hamba B ternyata juga mengecewakan dia. Dan dia tahu, hamba A mengecewakan, hamba B mengecewakan. Jadi kita belajar
Kita belajar untuk memperhambakan diri kepada Tuhan. Tidak melihat pada manusianya, karena kita pasti kecewa. Tapi kalau kita memperhambakan diri kepada Tuhan, pada saat kita lihat leader kita, ya mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, nggak sesuai dengan harapan kita tidak akan jadi kecewa. Gitu. Karena kita memperhambakan diri kan sama Tuhannya. Gitu. Kalau aku pribadi, aku rasa kita bersyukur ya pada waktu kita bernaung di komunitas Thomas ini, kita sangat menghargai, respect terhadap Ibu Jun yang jadi ibu rohani daripada kita semua gitu. Karena Ibu Jun ya memang sebagai manusia dia tidak perfect, dia juga berjuang karakternya dia karena itu memang perjuangan seumur hidup ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa respect terhadap Ibu Jun. Misalnya, Ibu Jun itu adalah orang yang sangat-sangat bisa menerima kritik, sangat-sangat bisa menerima nasihat. Dia tidak pernah bilang, kan aku paling tua, aku kan leader kamu, aku yang paling ngerti gitu, maka aku pasti benar. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia dikritik, dia mendengarkan. Dan kalau dia melihat bahwa, ternyata kamu benar, dia pun akan dengan legowo, oke, aku terima pendapatmu, let's do your idea gitu. Dia terima kok dibilang, mami nggak boleh gitu. Oh iya, sorry, saya salah gitu. Itu Ibu Jun. Dan karakter bagus dia lainnya adalah dia adalah leader yang memberi semua anak-anaknya itu tadi kesempatan untuk berkembang. Karena dia melihat leader itu adalah kayak mama. Mama itu kan pasti seneng ya kalau anak-anaknya itu maju dan berkembang. Dan mama itu pasti bangga kalau anak-anaknya itu bisa lebih daripada dia. Itu karakter seorang ibu. Itu karakter seorang ibu. Maka bagus juga kalau kita bisa beradaptasi dengan karakter itu. Aku yakin setiap dari kita Tuhan percayakan untuk memimpin sesuatu. Tuhan percayakan untuk menjadi gembala dari mungkin 1-2 orang tertentu. Maka kita juga harus punya mentalitas seperti itu. Untuk bisa melit mereka, tapi juga nggak takut untuk terima kritikan, tapi juga memberi kesempatan mereka untuk berkembang. Jadi buat teman-teman yang di sini, aku bersyukur kalau David kasih kita giliran semua untuk paling nggak, oke, siapa yang mau doa gitu. Itu sebagai kesempatan untuk kita berkembang. Oke, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau sharing gitu. Itu adalah satu kesempatan yang bagus untuk melatih diri kita sendiri untuk bisa berkembang, meningkatkan mentalitas rohani kita. Di sini kita tidak akan merasa, kamu anggota, kamu tidak boleh mengajar, kamu anggota, kamu tidak boleh untuk semua orang harus berkembang. Maka kita jangan stuck di level hamba ini tadi. Karena kita harus berkembang, kita harus naik. Jadi kita juga harus berani untuk meningkatkan mentalitas rohani kita agar kita berkembang itu tadi. Berikutnya, setelah kita lewatin posisi sebagai hamba, kita naik mentalitas rohani kita akan mulai masuk ke dalam mentalitas rohani sebagai sahabat Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kamu dengar dari Bapa Tuhan. Hamba tidak ada komunikasi. Hamba cuma terima instruksi. Tapi sahabat bisa komunikasi, bisa nanya, bisa ngobrol. 1 Korintus 3 ayat 9. Ini peneguhannya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita sebut sebagai kawan sekerja. Di antara sekian banyak ciptaan manusia Tuhan, di antara sekian banyak manusia yang Dia ciptakan, Dia memilih kita sebagai sahabatnya loh.
Ini keren banget. Kalau kita sadar bahwa, hey, aku ini loh, dan aku bisa memposisikan diri sebagai sahabat. Ini keren. Jangan cuma Tuhan doang yang mana kita sebagai anak atau sahabat, tapi saya juga harus bisa memposisikan diri sebagai sahabat. Orang yang memposisikan diri sebagai sahabat itu kayak gini. Sahabat itu kan mengenal pribadi temannya ya. Sahabat itu ya mengenal pribadi temannya gitu. Oke, kita tahu, oh si Smell, dia passionnya terhadap fashion. Dia passionnya bukan cuma sekedar fashion, tapi fashion yang into tenun baduy gitu. Bukan cuma sekedar tenun baduy dia jadiin fashion, tapi dia olah itu tenun sampai menjadi zero waste. Jadi sahabat itu mengenal pribadi temannya. Bukan cuma sekedar, oh aku tahu kamu namanya siapa. Nggak seperti itu. Tapi mengenal pribadi. Mengenal pribadinya. Ini yang harus kita usahakan, perjuangkan. Agar kita mengenal pribadi sahabat kita. Matius 9 ayat yang ke-15. Matius 9 ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, di sini kelihatan bahwa sahabat itu bukan cuma mengenal pribadinya, tapi sahabat itu juga mengenal hatinya, mengenal apa yang dia rasakan gitu. Ada empati, ada simpati. Pada waktu temannya happy, dia ikut happy. Pada waktu temannya sedih, dia ikut sedih. Jadi ada rasa yang di-sharingkan. Ini peduli, kepedulian. Apakah kita peduli terhadap apa yang dirasakan oleh kita? Apakah kita peduli terhadap kesedihan Tuhan? Ya mungkin susah ya. Kita cuma kayaknya mandang Tuhan itu cuma sebagai, ya Tuhan kabulkan doaku. Tapi do we care terhadap pribadinya? Lebih dalam lagi, do we care terhadap apa yang Tuhan rasakan saat ini? Kalau kita memposisikan diri sebagai sahabat, we should care terhadap apa yang dia rasakan. Maka sahabat itu pasti ada komunikasi dua arah. Bukan cuma saya ngomong kamu dengerin, saya minta kamu kabulkan, tapi ada komunikasi dua arah. Ada waktunya saya yang diam dan saya mendengarkan dia. Apa yang menjadi isi hatinya, saya mendengarkan. Gitu. Sukacitanya saya dengarkan, kesedihannya saya juga dengarkan. Dan saya ikut merasakan isi hatinya itu tadi. Maka kalau saya adalah sahabat, saya akan terus mencari keinginan atau suara dari temanku itu tadi. Aku akan terus berjuang untuk mengenal pribadinya, mengenal isi hatinya, mengenal apa yang dia suka. Mungkin sama orang gitu, sama teman kita sendiri, tetangga kita, apa sahabat kita sendiri lah gitu. Kita kan berusaha cari, kamu sukanya pastel apa lemper sih? Kalau kamu sukanya lemper yang merek apa gitu. Kita akan berusaha untuk mencari apa yang dia suka. Dan karena kita tahu dia nggak suka pastel, kita nggak mungkin kirimin dia pastel kan gitu. Jadi ini kan harus terus digali. Sahabat itu menggali hati satu sama lain, menggali pikiran satu sama lain. Dan kalau ada perbedaan, kita respect sama perbedaan itu tadi. Kita trust bahwa dia memang baik dan memang dia karakternya itu yang menjadi kualitas dari sahabat. Ada saling mengerti, ada komunikasi dua arah. Dan kalau saya tidak bisa mengerti, kenapa sih kamu sukanya pastel kok bukan suka lemper? Aku mah sukanya lemper. Aku nggak bisa mengerti kenapa kamu kok nggak doyan lemper. Padahal buat aku lemper itu enak gitu ya. Tapi aku tetap ada trust. Oke, nggak apa-apa kok kamu sukanya pastel. Aku
tetap trust kamu. Karena buat kamu memang Kastel ini yang terbaik. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Kenapa dia merasa itu baik? Tapi saya punya trust terhadap dia. Ini sahabat. Ini sahabat. Dan orang yang kita tahu jelas disebut sebagai sahabat Tuhan itu adalah Abraham, ya. Karena Abraham ini ada trust itu tadi. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena dia ada trust yang luar biasa. Dia bukan cuma sebagai hamba yang setia, yang melakukan apa yang diperintahkan dengan setia, dengan nurut, tapi dia ada trust walaupun dia tidak mengerti. Kita tahu kejadian yang dialami Abraham. Abraham dibilang Tuhan lewat Ishak dia akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Ishak lahir di masa tuanya dia, dan lewat Ishak dia akan punya banyak keturunan. Tapi pada waktu Ishak sudah ABG, kok Tuhan suruh Ishak ini tadi dipersembahkan? Abraham tidak mengerti. Gimana Tuhan? Masa anak ini disembelih? Apa nanti akan bangkit? Apa nanti akan dikloning? Apa akan aku punya anak lagi nama Ishak? Abraham tidak tahu. Tapi yang pasti dia punya trust terhadap sahabatnya. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan suruh seperti itu. Dia tidak mengerti. Tapi dia ada trust. Maka dia gandeng si Ishak itu. Yuk kita kasih persembahan ke Tuhan. Dan mereka jalan. Di tengah jalan Ishak nanya sama Abraham, Bapak, mana kambingnya, mana dombanya yang nanti mau disembelih? Bayangin hatinya papa ditanyain seperti itu sama anak yang bakal dia sembelih sendiri. Dan Abraham cuma jawab, nanti Tuhan akan sediakan. Abraham nggak ada hati bilang, nak nanti kamu yang bakal sembelih. Enggak. Dia bilang nanti itu. Tapi hatinya pasti hancur ya, karena dia tahu anaknya ini bakal sembelih. Tapi hebatnya, sampai di gunung, dia bangun itu mezbah, lalu dia suruh si Ishak itu tadi berbaring dan diikat, ya. Ishak ini udah ABG. Dia pasti tahu, wah, Bapak suruh aku tidur, Bapak suruh aku diikat sama Bapak. Dia pasti udah tahu, wah, ini aku yang bakal disembelih. Tapi hebatnya, Ishak diem aja. Berarti apa? Abraham sudah berhasil untuk mentransferkan imannya dia kepada Ishak. Dan dia sudah berhasil untuk mentransferkan bahwa sebagai sahabat, kita harus trust terhadap sahabat kita. Jadi Ishak juga nurut. Padahal Ishak itu ABG, Abraham itu kakek-kakek. Kalau misalnya Ishak berontak sama Abraham, dia lari, Abraham juga nggak bisa kejar kok. Nah, Abraham udah kakek-kakek lawan anak ABG gitu. Tapi Ishak nurut. Berarti hebatnya Abraham sebagai sahabat yang punya trust terhadap Tuhan yang adalah sahabatnya. Dia berhasil mentransferkan mentalitas itu tadi kepada temannya, kepada anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai sahabat? Mungkin kita juga tidak mengerti maksud Allah terhadap kehidupan kita. Tapi, sudahkah kita punya trust terhadap sahabat Tuhan kita itu tadi? Tuhan yang adalah sahabat itu tadi. Dan saat kita punya trust, sudahkah kita bisa menggali komunikasi dengan Yesus sahabat kita untuk mengerti, how do you feel? How do you feel? Apakah kamu happy dengan aku hari ini? Ataukah kamu sedih dengan aku hari ini? Apakah apa yang aku lakukan ini menyenangkanmu? Apakah yang aku lakukan ini tadi mendukakanmu? How do you feel about me? Sudahkah kita menggali itu tadi? Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17.
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, kalau saya memang memposisikan diri sebagai sahabat, saya akan bisa merasakan apa yang Yesus sahabatku itu tadi rasakan. Dan aku akan ikut pada apa yang dia rasakan. Pada saat dia happy, aku akan ikut happy. Pada saat dia sedih, aku akan ikut sedih. Pada saat dia kecewa terhadap aku akan berusaha untuk memperbaiki diriku. Jadi, kita harus berusaha untuk memposisikan diri sebagai sahabat Allah dan menggali terus perasaan Tuhan. Walaupun mungkin kita masih belum mengerti, kita tetap ada trust, tetap berjuang untuk trust dan melakukan apa yang sahabat saya suruh aku untuk melakukan. Sahabat juga peduli pada keamanan atau kebahagiaan dari temannya itu. Lukas 12 ayat yang keempat. Lukas 12 ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sahabat itu peduli pada kebahagiaannya, pada keamanannya, ada kepedulian. Kalau Tuhan peduli sama kita, kita pun juga harusnya peduli sama Tuhan. Terus sahabat, karena ada komunikasi ya, sahabat itu pasti diajak untuk share kehidupan. Kayak gini. Kalau misalnya, aku punya makanan enak nih gitu. Aku kirimin ya sis ya, rasain nih aku punya makanan enak, kamu pasti suka gitu. Diajak share. Tapi bukan cuma sekedar itu aja. Share kehidupan itu berarti kayak gini. Kalau misalnya nanti saya mantu gitu ya, aku happy, anakku mau mantu nih, aku mau mantu nih gitu. Aku undang sahabat-sahabatku gitu. Diajak untuk share kehidupan. Kalau Tuhan mengajak kita share kehidupannya, sudahkah aku mengajak Tuhan untuk share kehidupanku? Ini gak gampang loh. Sering kita itu mengucilkan Tuhan. Sering kita nggak mau ngajak Tuhan gitu di dalam kehidupanku. Gitu. Lukas dulu deh. Lukas 15 ayat yang ke-6. Lukas 15 ayat yang ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah aku temukan. Kita tahu ini cerita ya, perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang gitu, anak yang hilang, udah ketemu, wah ini sahabat tetangga-tetangga semua diundang untuk pesta. Berarti apa? Seorang sahabat akan mengajak teman-temannya untuk share kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apa kita melibatkan Tuhan untuk share kehidupanku dengan dia? Atau aku cuma treat Tuhan, Tuhan kau kabulkan doaku ya. Tuhan, kau jadikan ini seperti ini ya. Maksudku nih kayak gini Tuhan. Tapi Tuhan, kamu jangan ikut-ikut ya sama bisnisku ya. Kamu jangan ikut-ikut, aku mau ngatur ini gitu. Aku maunya seperti ini gitu. Dan kita nggak ngajak Tuhan share. Gitu. Itu namanya kita nyuruh Tuhan jadi hamba kita. Itu. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku izin sebentar, tutup pintu. Biar aku Koko dan Latte nggak ikut ribut. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Sahabat dibisikin rahasia. Sahabat diajak ngomong, aku planningnya kayak gini loh. Ini ada satu temanku mau kawinan gitu, dia udah umurnya sama-sama aku. Dia mau menikah yang kedua kalinya. Dia belum ngomong sama siapa-siapa, dia kirimin aku, aku habis dilamar. Dia caranya ngamar kayak gini, dia pakai kostum ini gitu, terus aku dilamar gitu. Aku bakal kawinan sipil tanggal sekian, gereja tanggal sekian, bajuku kayak begini. Sharing kehidupan, sharing news, sharing sukacita, tapi juga sharing ada waktunya sukacita. Kita juga ada sharing itu lagi. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan memandang kita sebagai anak atau sahabat, kita harusnya juga memposisikan diri sebagai sahabat Allah. Kalau saya sahabat, saya akan share kehidupanku. Maka aku akan ngomong sama Tuhan, apa yang menjadi rencanaku, apa yang menjadi pikiranku, apa yang menjadi sukacitaku, apa yang menjadi ketakutanku, gitu. Apa yang aku rencanakan di dalam bisnisku, apa yang aku rencanakan di dalam keluargaku, aku sharekan itu semua pada Tuhan. Harusnya seperti itu. Sahabat juga berani untuk berkorban. Bukan cuma sekedar sharing-sharing, tapi pasti ada pengorbanan. Yohanes 15 ayat 3. Ayat 13. Udah baca tiap kali. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat pasti ada pengorbanan. Demikian juga kalau kita sahabatnya Allah, kita pasti berani berkorban untuk Allah. Sama sahabat dunia aja kita berkorban. Kadang-kadang kalau aku lagi sakit, aku suka bilang sama satu temen, aku lagi nggak enak tenggorokan, aku minta obatmu dong gitu. Maka dia jauh-jauh dari kota datang ke Tangerang cuma buat ngirim obat. Obatnya tuh harganya cuma 3.000 perak gitu, kasih aku berapa bungkus gitu. Tapi jauh-jauh gitu dari kota datang ke Tangerang hanya untuk ngirim obat gitu. Sahabat ada pengorbanan. Bagaimana kita? Kalau kita memang adalah sahabatnya Tuhan, maka harusnya saya pun juga berani berkorban. Berkorban dalam hal apa? Gitu, kita udah sering bahas ya. Pengorbanan itu macam-macam. Level pertama baru korban waktu, terus korban tenaga, terus korban pikiran, akal budi, gitu ya. Itu korbanan. Terus lebih dalam lagi kita berani korban duit. Tapi korban duit itu belum segalanya. Yang paling kenceng adalah korban perasaan. Pada waktu kita melakukan sesuatu untuk pelayanan misalnya ya, ternyata kita ditikam dari belakang, ternyata kita dipojokkan, ternyata kita ditentang gitu, atau ada orang yang marah-marah, ada orang yang sebaliknya macam-macam. Sakit hati nggak digituin? Tapi secara manusia sakit hati, tapi kita mentalitas sahabat, kita nggak perlu sakit hati. Kita cuma bilang, Tuhan, ini persembahan buat kamu. Ini persembahan buat kamu. Aku rela mengalami ini demi kebaikan. Dan aku tidak akan membalas. Aku akan tetap mengampuni. Aku tidak akan lari dari pelayanan. Karena ini adalah bagian dari pengorbanan. Tuh, jadi namanya butuh hikmat. Dari tadi kan ngomong di awal hikmat ya. Karena tanpa hikmat, kita ditikam dari belakang, kita disakitin orang, reaksinya pasti manusia. Kalau tanpa hikmat ya, pasti bisa marah balik, pasti bisa tersinggung, kecewa, marah. Orang pelayanan kok nggak dibayar, kok aku diginiin gitu, ngapain dia udah nggak mau lagi gitu. Tanpa hikmat. Orang aku pelayanan kok, ini kan maksudku baik, aku udah bener, kenapa aku diinjek-injek gitu. Nggak mau lagi gitu, kamu yang harus ngalah gitu. Bisa seperti itu. Hanya butuh hikmat. Sepanjang waktu kita butuh hikmat itu tadi. Dan pada waktu kita memposisikan diri sebagai sahabat, kita sudah aku berani untuk berkorban. Walaupun aku dihina, diinjak-injak, dilecehkan, ditentang, dipermalukan, itu okay. Itu adalah bagian dari pengorbananku. Sahabat berani berkorban, gak akan mutu, gak akan sakit hati, gak akan marah, gak akan
ya nggak akan untung. Lalu yang berikutnya, sahabat itu Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Simple word. Taatan membawa kita pada peningkatan. Ketaatan membawa kita untuk bisa naik. Tidak lagi menjadi hamba, tapi sebagai sahabat Allah. Dan of course ketaatan yang kita lakukan ini dari hati ya, Tuhan melihat hati, manusia boleh melihat mata, tapi Tuhan lihat hati. Dia lihat hati kita ini taatnya tulus apa enggak. Kalau kita oke, taat Tuhan, tapi biar orang-orang acknowledge me ya, biar aku rasanya keren, wah aku udah pelayanan ini, gitu. Wah aku udah lakukan ini, gitu. Nah ini sebetulnya bukan ketaatan, sebetulnya bukan ketaatan. Itu baru apa tuh? Pelayanan untuk kepuasan diri sendiri. Tapi ketaatan adalah bila kita lakukan dengan hati yang tulus. Ada pengorbanan, ada share kehidupan. Kita sudah mulai bisa refleksi sini. Kalau aku memang sahabatnya Allah, sudahkah aku, tindakanku, perkataanku menyenangkan dia? Kalau aku memang sahabatnya Allah, sudahkah aku melibatkan dia di dalam setiap aspek kehidupanku, di dalam setiap rencana yang aku buat? Kalau memang aku adalah sahabat Allah, sudahkah aku berkorban dan tetap taat sama dia? Yang harus jadi refleksi kita. Dan kalau kita sudah bisa menjadi sahabat Allah, kita naik level lagi, memandang diri sebagai anak Allah. Mentalitas sebagai anak. Mentalitas sebagai anak itu kan Tuhan memang sudah memandang kita sebagai anak kan. Masalahnya saya ini mandang dia sebagai anak, sebagai bapakku apa enggak gitu. Anak memang punya hak. Kita senang kalau dengar hak, wah ada warisan, ada berkat, ada fasilitas. Keren. Sebagai anak kita punya fasilitas, kita punya hak-hak, kita punya warisan gitu. Tapi jangan lupa, sebagai anak juga ada tanggung jawab. Jadi sebagai anak juga kan sama orang tuanya. Anak harus berusaha untuk mengimitasi bapaknya. Anak juga harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Dan yang pasti, anak tidak boleh mempermalukan orang tuanya. Keberanian kita untuk memposisikan diri sebagai anak itu sebetulnya diajarkan sendiri sama Bapak. Karena di doa Bapa kami, Matius 6 ayat yang ke-9 bilang, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi, kalau kita punya keberanian untuk manggil dia Bapa, itu karena apa? Karena disuruh dia. Karena dia sendiri yang nyuruh, bukan karena saya, apa itu namanya, nggak sopan gitu. Karena dia sendiri yang nyuruh manggil Bapak, ya wes aku ikut manggil Bapak. Tapi manggil Bapak bukan cuma sekedar Bapak ya, bukan bapaknya tetangga, bukan bapak di seberang, tapi Bapak yang adalah, dia adalah Bapak. Darah dagingku turunannya dia. Darah daging rohku adalah turunannya dia. Dia benar-benar Bapakku. Bukan cuma sekedar bapak-bapak yang di jalanan, tidak, tapi kita adalah turunannya dia. Kita adalah keluarganya dia. Kita adalah darah daging rohnya dia. Dia sendiri yang nyuruh kita manggil Bapak. Nah, sebagai anaknya, kita diingetin lagi yang selalu kita baca. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga. Sebagai anak, kita diminta untuk imitate Bapaknya. Bapak itu selalu ngajarin anaknya itu baik. Bapak itu selalu mendidik anaknya agar dia bisa benar. Bapak di dunia aja mendidik anaknya kok. Mendidik anaknya biar anaknya baik dan benar gitu. Apalagi Bapak di surga. Bapak di surga juga mendidik kita yang adalah anak-anaknya biar kita come up baik. Benar. Seperti dia. Biar apa? Biar kehidupan kita nggak mempermalukan dia. Biar kehidupan kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Biar kehidupan kita bisa indah juga, bisa menikmati. Karena rencana Tuhan kan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Di dalam Tuhan
ada hidup di dalam hidup dan hidup yang kelimpahan gitu. Jadi pada saat Bapa mendidik kita dan kita bisa memposisikan diri sebagai anak yang tidak mempermalukan orang tua, harusnya kita itu bisa menikmati kehidupan ini. Bukan cuma bertahan sampai mati di surga, no. Tapi kita bisa menikmati saat ini. Damai, ada sukacita, ada kelimpahan. Ini yang bisa kita nikmati kalau kita memposisikan diri sebagai anak. Anak itu kan harus mengimitasi orang tuanya ya. Imitasi dalam hal apa aja? Bacaan kita hari ini sampai bahagia. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyakan ke diri kita sendiri. Do I have love? Do I bring peace? Apakah keberadaanku ini membawa damai? Apakah orang-orang nyaman dengan aku? Apakah orang-orang sukacita pada saat aku ngomong, pada saat aku melakukan sesuatu, atau pada saat aku minta tolong, apakah orang-orang nyaman? Atau pada saat aku datang, orang-orang akan langsung, aduh, hati-hati, dia tukang gosip. Aduh, hati-hati, nanti dia marah-marah. Aduh, hati-hati, nanti dia tersinggung. Aduh, hati-hati, nanti dia ini lagi, keras kepala lagi. Ojek lagi. Keberadaanku itu membawa sukacita, membawa damai. Pada saat kita membawa damai, baru kita disebut sebagai anak Allah. Nggak mungkin anaknya Allah itu tadi pemarah. Anaknya Allah kok kasar, nggak lemah lembut. Anaknya Allah kok nggak bawa sukacita, bawanya bete melulu. Jadi yang disebut anak Allah adalah membawa damai, sukacita itu tadi. Ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan yang tidak benar. Anak Allah itu tak bawa berkat. Anak Allah bilang, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kamu salah, kamu itu. Allah bawa damai, sukacita. Bahkan terhadap yang jahat pun dia bisa memberikan kedamaian. Anak Allah nggak bilang, kamu udah jahat ya, kamu nggak layak di sini, keluar. Kamu nggak pantas di sini ya, kamu dulu kan udah begini ya. Anak Allah bisa membawa sukacita, walaupun terhadap yang jahat sekalipun. Matius 13 ayat yang 37. Matius 13 ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Anak Allah membawa kebaikan. Allah juga menaburkan kebaikan. Nggak tahu nanti kapan menuainya. Pokoknya nabur aja dulu. Nabur aja dulu yang baik-baik. Walaupun tanahnya masih keras, ya, walaupun tanahnya masih berbatu, ya, walaupun tanahnya masih kering, tetap aja nabur benih-benih kebaikan. Dia tidak melakukan apa yang enak saja, yang baik menurut dia. Dia tidak melakukan apa yang menurut kehendak dia doang. Tapi dia melakukan kebaikan-kebaikan walaupun tanahnya keras. Dia ngomong tanah keras banget sih, dikemburin dulu dong gitu, baru ntar aku dapat. Dia tetap taburkan. Taat pada prinsip. Anak Allah juga pasti terserah, percaya sama Tuhan, ada kerendah hatian, ada kepolosan juga. Itu sikap anak kecil kan, ada kepolosan, terserah. Matius 18 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil,
dia terbesar di dalam kerajaan surga. Anak kecil kan sifatnya gitu, polos, berserah, rendah hati, nurut kalau diomongin, dia nggak akan ngotot, dia nggak bisa, pokoknya kayak begini mau bu, enggak. Anak kecil itu berserah, diomongin ini nggak bener nih, harusnya kayak gini. Oh iya pak, aku salah nih, harusnya kayak gini ya, thank you udah dibenerin gitu. Anak kecil. Jadi anak kita harus begitu. Ada masanya kita memang kurang hikmat, ada masanya kita salah, ya udah, makanya kehikmat harus dikejar sepanjang hidup. Dan kalau kita memang salah karena kita kurang hikmat, nggak apa-apa, bertobat kayak diajari. Bertobat, setelah bertobat, habis itu berubah. Itu yang paling penting, yaitu adalah tanda kerendahan hatian. Percuma kita bertobat, rajin ngaku dosa, tapi kalau diomongin ngeyel, lalu diulang lagi, tidak punya kerendahan hatian untuk merubah diri sendiri, selalu merasa diri benar. Percuma gitu. Jadi anak punya kerendahan hatian. Punya kerendahan hatian untuk menerima nasihat dan berubah. Berserah pada waktu diomongin, kita ada ketaatan juga. Makanya penting banget tadi di awal kita buka ayat Efesus itu diingatkan bahwa hikmat di dalam kebenaran itu yang harus dikejar. Itu yang harus dikejar. Karena kita manusia tidak perfect kok. Ada waktunya kita salah. Dan pada waktu kita salah, ya wes, it's okay. Dosa pasti diampuni. Tapi resiko harus kita jalani. Dan kalau kita memang lagi ditegur, kita harus punya kerendahan hatian. Seperti seorang anak kecil. Untuk bertobat, habis itu berubah. Itu yang penting. Yohanes 12 ayat yang ke-36. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, kalau kita memang anak, harusnya kita tuh bawa terang, membawa harapan, bukan membawa mendung, bukan membawa badai, bukan membawa suasana jadi tegang, kacau, panas, tapi membawa harapan, membuat suasana jadi adem, membuat jadi nyaman bagi semua orang. Ini, cek, apakah aku sudah memposisikan diri sebagai anak? Anak, walaupun lagi badai, walaupun lagi kumuh, walaupun lagi mendung, harusnya aku membawa damai, membawa kebaikan, membawa terang. Dan sebagai anak, mungkin ada waktunya aku salah juga, namanya lagi proses belajar, jatuh bangun, anak nggak langsung lari kan, tapi jatuh bangun. Ada waktu aku jatuh, aku dikoreksi, diperbaiki, aku harus rendah hati untuk menerima pembelajaran itu. Anak nggak akan jadi sok pinter di hadapan apa, tapi ada kerendahan hati. Dan yang terpenting adalah anak itu bukan hamba, tapi anak tinggal di dalam rumah. Yohanes 8 ayat 35 yang tadi. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tinggal di dalam rumah. Kan? Siapa yang mau tinggal di dalam rumah? Pastikan kita memposisikan diri sebagai anak. Anak bukan cuma ngobrol sama bapak, tukar-tukaran rahasia, tukar-tukaran rencana, tapi anak tinggal di dalam rumah. Jangan kita menjadi seperti si sulung ya. Tahu kan cerita si bungsu dan si sulung? Si sulung itu ada di dalam rumah bapak, tapi dia tidak memposisikan diri sebagai anak. Dia memposisikan diri sebagai hamba. Buktinya apa? Udah tinggal di dalam rumah, tapi dia suka komplain. Dia nurut, disuruh bapak apa? Nurut. Tapi komplain, merasa diri tidak dihargai, merasa diri tidak diupah dengan benar, merasa diri tidak dilibatkan, merasa diri nggak boleh ini itu. Ada di dalam rumah, tapi si sulung tidak mempunyai hati bapak, tidak mempunyai pikiran bapak. Jadi walaupun di rumah, dia tidak memposisikan diri sebagai anak, malah dia memposisikan diri sebagai hamba. Nah, hari ini kita diingatkan,
saya ini anak, maka saya boleh tinggal di dalam rumah. Saat saya ada di dalam rumah, saya boleh pakai semua fasilitas yang ada di dalam rumah. Gitu. Dan saat saya sudah pakai fasilitas yang di dalam rumah, sebagai anak nih, aku ini bukan cuma terima upah loh, tapi aku punya kekayaan. Karena aku punya kekayaan, wah keren dong. Aku harus bagi terang, aku harus bagi sukacita, aku harus bagi kebaikan-kebaikan gitu. Karena aku anak, aku punya fasilitas, aku sukacita kurang tinggal ngambil di lemari, harapan kurang aku tinggal ambil di laci. Aku anak, aku tinggal. Walaupun mungkin aku sendiri lagi nggak enak badan, karena aku adalah prince and princess dari kerajaan Allah. Nggak enak badan gitu, tahanlah. Yang penting orang lihat aku sebagai prince, karena aku bisa memposisikan diri dengan benar. Jadi gitu harusnya. Lalu berikutnya, level yang tertinggi adalah pada saat kita bisa memposisikan diri sebagai mempelai. Posisi sebagai mempelai ini baru ada di perjanjian baru ya. Perjanjian lama tidak menawarkan ini. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu lelaki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi, kita tahu loh, kita sebagai gereja, ini sudah diposisikan sebetulnya sebagai mempelai wanita itu tadi. Maka sebagai mempelai wanita, kita itu kan harus selalu terikat dengan tunangan kita. Terikat dalam apa? Terikat dalam loyalitas, terikat dalam suka duka, selalu bersatu, apapun keadaannya. Makanya hati ini harus dilatih dulu sejak awal. Orang tidak akan langsung pacaran lalu kawin kan. Orang kan kenal dulu, jadi teman dulu, lalu jadi sahabat. Pada saat kita menjadi sahabat, kita melatih hati kita untuk membangun rasa, membangun kebersamaan, men-sharingkan kehidupan. Pada saat tunanganku happy, aku ikut happy. Pada saat tunanganku lagi sakit, aku ikut sakit. Gitu. Ada satu di dalam rasa, ada satu di dalam pikiran, sehati, sepikir, selalu bersatu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai mempelai di hadapan Allah, kita sudah tidak lagi memikir, aku maunya begini, aku maunya begitu. Dan Tuhan itu bukan hamba. Tuhan itu bukan hambaku. No, kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memandang kita sebagai anak, sebagai mempelai, kita yang harus memposisikan diri dengan benar. Agar kita bisa jalanin posisi ini tadi sampai akhir. Ada kesetiaan di dalam suka dan duka. Kita melibatkan calon mempelai kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia melibatkan kita di dalam kehidupannya, saya juga melibatkan dia di dalam kehidupanku. Ada kepersatuan, ada perjuangan untuk mengerti isi hatinya, mengerti isi pikirannya. Jadi teman-teman, di dalam proses untuk meningkatkan mentalitas rohani kita sudah tidak harusnya lagi cuma sekedar mencari pujian penyembahan untuk diri sendiri lagi. Kita harusnya sudah tidak heboh lagi untuk mencari mujizat-mujizat atau mengejar hal-hal supranatural. Kita sudah tidak lagi di level itu. Tapi kita mengejar agar hadirat Allah terus ada di dalam kehidupan kita. Kehadiran tunanganku ini selalu ada. Karena saat tunanganku ini ada di dalam aku mengerti dia. Kalau aku mengerti dia, aku bukan cuma rasakan damai, tapi aku akan punya hikmat. Aku akan ikut merasakan kemuliaannya. Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu bukan hal supranatural ya. Kemuliaan itu bukan
oh saya punya panggung tertentu atau doaku dikabulkan. Enggak. Kemuliaan itu adalah hal kecil sebetulnya. Pada saat aku ngomong, orang mendengarkan, orang menghargai aku. Gitu. Itu sebetulnya adalah kemuliaan. Dan kemuliaan itu bukan karena aku sendiri, tapi karena Tuhan yang adalah calon tunanganku hadir di dalam kehidupanku. Jadi teman-teman, berjuang. Kita harus berjuang untuk meningkatkan mentalitas rohani kita sendiri. Sehingga cara kita memandang diri di hadapan Tuhan ini juga terus naik, terus naik, terus naik. Jangan stuck di level hamba doang. Apalagi hamba yang cuma diperintah-perintah tapi habis itu bukan diperintah-perintah. Hamba yang kerja tapi habis itu komplain. Karena hamba yang cuma kerja-kerja habis itu komplain, banyak alasan, iri, itu berarti dia baru mencari kepuasan diri sendiri. Kita nggak boleh stuck di level. Kalau hari ini kita masih di level hamba, kita belajar untuk menjadi hamba yang loyal, hamba yang tulus, yang adalah kasih, yang ada melayani berdasarkan kasih, hamba yang taat, sehingga kita bisa naik memandang diri kita sebagai sahabat Allah. Sahabat ada komunikasi, mengenal pribadi satu dengan lain. Dan kalaupun aku masih tidak mengerti dia, aku trust, aku percaya bahwa dia tahu. Dan kalau aku sudah bisa trust, aku terus membangun komunikasi, aku bisa memposisikan diri sebagai anak. Anak tinggal di dalam rumah. Anak punya fasilitas-fasilitas. Anak bisa membagikan. Wah, jadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Membagi sukacita. Keberadaan kita selalu ditunggu banyak orang. Omongan kita didengarkan banyak orang. Karena kita memposisikan diri sebagai anak. Karena aku bisa dapat fasilitas, maka aku bisa dapat fasilitas itu. Walaupun mungkin aku sendiri masih lagi nggak enak badan, masih lagi capek, ada banyak kerjaan gitu. Orang nggak perlu tahu, orang nggak perlu tahu masalahku, orang nggak perlu tahu capekku gitu. Tapi orang merasakan keberadaanku. Lalu setelah itu kita posisikan diri sebagai mempelai itu tadi. Sebagai mempelai, otomatis kita harus lebih berhati-hati. Karena saya adalah tunangannya, sedang bersiap-siap untuk menjadi mempelainya. Nah, kalau saya adalah tunangannya, otomatis saya harus berhati-hati. Jangan sampai aku mengecewakan dia. Jangan sampai aku menyedihkan dia. Nah, ya, calon mempelai kan selalu luluran kek, diet kek, facial kek, biar bisa tampil perfect kan. Jadi kita pun juga begitu. Sebagai tunangan rohani dari Tuhan, saya pun juga harus berjuang. Rohku ini tadi harus dilulur, harus didietin, harus didandanin juga, di facialin juga, sehingga setiap jerawat, setiap bopeng-bopeng yang ada di rohku ini tadi bisa dipulihkan. Nah, pada saatnya nanti kita ketemu Tuhan muka dengan muka, kita benar-benar bisa menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus pasti adalah orang yang dewasa secara roh. Nggak mungkin Tuhan kawin dengan anak-anak. Dia akan mencari orang yang rohnya dewasa. Orang yang rohnya dewasa adalah orang yang punya hikmat, yang membawa kemuliaannya di dalam hidupnya, yang men-sharingkan kehidupannya dengan dia. Ada kedewasaan. Dan kedewasaan roh itu tadi akan terpancar di dalam karakter kita. Keberadaan kita pasti membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga ini menjadi pemahaman yang lebih dalam lagi dan mendorong kita agar hidup kita menjadi lebih berhati-hati. Dan mendorong kita agar kita bisa memandang diri kita sendiri lebih benar lagi di hadapan Allah. Naik terus. Dan Yesus memberkati. Aku serahkan ke David. Oh, kita doa syafaat dulu ya. Di screen-nya boleh pimpin doa syafaat atau ada yang mau tanya dulu?
Seru juga ya hari ini. Hamba tapi hamba komplain. Lucu juga. Aku tadi sampai ketawa. Oh, ada juga. Tapi Jadi itu yang hamba memang tapi kita hamba ada komplain. kadang-kadang kita kayak begitu juga. Iya ya, nggak sadar gitu ya. Terus ngatur-ngatur gitu. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak kita doa ya. Yuk kita doa yuk. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini kami boleh mendengar kembali firman-Firman-Mu dan kami boleh mengerti sedikit demi sedikit lebih dalam dari arti firman-Mu. Ya Bapa, kami semakin menyadari bahwa kadang-kadang kami masih bersikap sebagai hamba dan juga hamba yang tidak tahu berterima kasih, hamba yang mengatur lebih daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami memanjatkan doa untuk rekan-rekan kami, untuk bangsa dan negara kami, juga untuk keluarga kami sendiri, kami sungguh ingin bertobat terlebih dahulu, terimalah doa tobat kami. Bapa yang Maha Rahim, kami menyesal atas dosa-dosa kami, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap menjadi gembala kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami komunitas yang baik untuk bertumbuh, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami pengertian demi pengertian, dan Engkau juga membuka kami untuk semakin mendekat padamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur karena anak dari Siswita telah lahir dengan selamat dan kami percaya Engkau akan memberkati Eva Purba ini menjadi anak yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harapan dan dalam kasih, dan kami sungguh percaya dia akan membawa sukacita dan kebahagiaan di tengah keluarganya, karena semenjak dari kandungan dia telah terbiasa mendengar firman-Firman-Mu. Semoga firman-firman yang tertanam sejak dari kandungan sungguh bertumbuh, mengakar, dan juga dia mau menjadi pelaku firman yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu kepada kami semua yang hadir di sini, untuk Ci Inlan, untuk Bu Cucu, untuk Sis Sylvia, untuk Ibu Maria Goretti, untuk Sis Agustina Rianti, untuk Sis Rosita Wibowo, untuk Sis Cynthia, untuk Sis Mel, untuk Ci Iren, untuk Ci Iren Sheila, untuk Bro David Tambunan, untuk Bu Lucia Adrianti, untuk Sis Evelyn Yovita, dan untuk Sis Pohang. Kami bersyukur karena masing-masing dari kami tetap Kau izinkan untuk mempunyai hati yang terbuka mendengar firman-Firman-Mu, tetap Kau izinkan untuk tetap sehat, mampu berkarya, baik di tengah keluarga, untuk masyarakat, juga di dalam pekerjaan kami. Kami juga bersyukur di hari yang cerah ini, kami semua dapat berkumpul bersekutu di dalam Zoom. Kami bersyukur ya Bapak, tidak kurang suatu apapun, dan kami percaya masalah yang kami hadapi pada saat ini, yang Kau izinkan terjadi, tentu akan membawa kebaikan kepada kami, asalkan kami taat pada firman-Firman-Mu, asalkan kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan asalkan kami mencari hikmat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, apapun masalah yang saat ini sedang kami jalani, sedang kami geluti, itu pasti ada jalan keluarnya jika kami bersama-Mu,
jika kami terus-menerus mengandalkan Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk rekan kami, saudara dari rekan kami yang boleh bebas dari leukemia, Yohanes Pandito, dan kami juga mau mohon rahmat dan berkat-Mu terlebih untuk mereka yang masih lajang, David Tambunan, untuk Bernadetta Yota, untuk Sis Valen, kiranya rahmat-Mu bekerja agar mereka sungguh Kau dekatkan pada jodoh yang baik, jodoh yang pelaku firman-Mu, jodoh yang berkenan kepadamu. Kami juga mau bersyukur untuk Cik Sheila yang begitu rajin mendampingi kami untuk mengerti firman-firman-Mu, karena kehadirannya di tengah kami sungguh berarti membawa pencerahan bagi budi dan pekerti kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau mempunyai rencana yang luar biasa untuk Cik Sheila. Berkatilah dia dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarganya. Apapun yang menjadi pergulatan dia, jawablah dan dampingilah dia agar dia semakin bertumbuh dan mengandalkan Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau izinkan sehingga kami boleh berbagi, sehingga kebutuhan STKIP Pamane Talino untuk mempunyai televisi telah terwujud. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah membuka dan mengetuk hati kami untuk berbagi kepada sesama kami. Ya Bapa, doa-doa ini semua kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bro David, silakan disambung dengan doa tutup. Pengumuman ya, Cik? Ya. Selamat sore Bapak Ibu, pengumuman untuk kita minggu ini. Yang pertama adalah kolekte di bulan Oktober. Di minggu pertama 100.000, minggu kedua 1,1 juta, di minggu ketiga 45.000, dan di minggu keempat 1.050.000, total 2.095.000. Kolektor tersebut telah disumbangkan untuk pembelian televisi ke sekolah STKIP Pamane Talino untuk pembelian LED Polytron 43 dan telah diterima dengan baik oleh STKIP Perguruan Tinggi Katolik pertama di Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kolektor atau persembahan kasih masih dapat diberikan ditransfer ke rekening BCA atas nama Bu Grini. Yang ketiga adalah bahwa untuk rekaman daripada PA akan diupload di YouTube channel PA Living His Word. Bapak Ibu dapat search di YouTube PA Living His Word. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk doa penutup dan ayat mungkin ke Ibu Inlan ya, Cik Sila. Ayatnya apa, David? Yohanes. Yohanes berapa? Mazmur 23 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mazmur 23 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mazmur ya. Ayat dulu baru doa ya. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita satukan hati menutup PA pada sore hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Anakmu Sela sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Betul ya Bapa, hikmat-Mu boleh kami terima jika kami hidup melekat padamu. Allah Roh Kudus, kuasailah diri kami agar roh kami dapat terus berelasi erat dengan roh Bapa, dan mampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia pada firman-Nya. Kami mohon tambah-tambahkan hikmat dan rahmat-Mu untuk Sela, kiranya Sela boleh terus berkarya menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi kepanjangan mulut-Mu juga Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tersebar luas dan banyak jiwa yang mau percaya dan bertobat. Dan kami percaya akan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa, berkatilah Sela dengan kesehatan yang baik, jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan, berkati pelayanannya, pekerjaannya, dan kami percaya berkat jasmani dan rohani boleh melimpah atas Sela dan keluarganya. Bapak, tak lupa kami pun mohon Engkau berkati semua teman-teman yang hadir di sini, biarlah minggu depan kami boleh kembali bersama-sama hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami mau panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai.